Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas matematika, materi tentang penjumlahan pecahan. Nah, untuk lebih lanjut Bapak tuliskan dulu model-model soal dari penjumlahan pecahan ini. Ya, Bapak tuliskan di papan ya. Oke, ini misalnya yang pertama 1/4 ditambah dengan 3/8. Oke, yang kedua misalnya 5/6 ditambah 3/4. Yang ketiga 1/4 ditambah dengan 3/10. Ya. Yang keempat misalnya 19 5/6 ditambah dengan 11 3/4. Oke Sobat Denpasar Mengajar, kalau diperhatikan dari 4 soal yang Bapak tulis di papan, soal pertama dan kedua relatif lebih mudah kita kerjakan, ya. Ya, tetapi nanti mulai soal ketiga mulai agak rumit. Nah, kemudian soal yang terakhir, yang keempat, lebih rumit lagi. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengulas bagaimana cara cepat mengerjakan soal-soal yang Bapak tulis tadi. Ya. Jadi Sobat Denpasar Mengajar, tetap tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang cara cepat ya mengerjakan penjumlahan pecahan. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita langsung saja pada contoh-contoh soal tentang penjumlahan pecahan ya. Bapak tulis di papan ya. Yang pertama ya, yang pertama misalnya 1/4 ditambah dengan 3/8. Nah, oke. Sebelum Sobat Denpasar Mengajar mengerjakan penjumlahan pecahan, Sobat Denpasar Mengajar perlu terlebih dahulu memahami konsep dasarnya, ya. Konsep dasar dari penjumlahan ataupun pengurangan pecahan adalah apa? Oke, Bapak tulis di sini. Konsep, ya. Konsepnya adalah ya, menyamakan penyebut, ya, menyamakan penyebut. Dengan apa menyamakan penyebut? Menyamakan penyebut dengan cara ya mencari KPK-nya, ya, dengan cara mencari KPK. Nah, oke, jadi ini ya, ini yang harus Sobat Denpasar Mengajar ketahui dan pahami. Untuk mencari KPK, ya, Bapak sudah pernah ulas di video-video Bapak sebelumnya tentang cara cepat mencari KPK dan FTB. Sobat Denpasar Mengajar bisa tonton video tersebut ya. Oke, Bapak kembali ke soal yang pertama tadi. 1/4 ditambah dengan 3/8. Nah, yang kita cari terlebih dahulu adalah KPK penyebutnya. Jadi apa? KPK 4 dan 8. Oke, KPK 4 dan 8 berapa? 8 ya. KPK 4 dan 8 adalah 8. Nah, setelah mengetahui KPK dari penyebut, maka sekarang kita samakan penyebutnya. Oke. Jadi yang pertama ada penyebut 4, biar jadi 8 berarti apa? Dikalikan 2, maka pembilangnya juga kali 2. Ya.
Terus yang berikutnya, penyebutnya sudah 8. Oke. Berarti kali 1 saja ya. Di pembilangnya juga kaliin 1. Maka hasilnya adalah apa? Hasilnya sekarang adalah 1 kali 2, 2. 4 kali 2 berarti 8. Oke, ditambah 3 kali 1 berarti 3. 8 kali 1 adalah 8. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama penyebutnya, maka pembilang tinggal dijumlahkan saja. Ya, berarti tinggal jumlahkan 2 tambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5. 5/8. Oke, Sobat Denpasar mengajar, itu contoh soal yang pertama. Bapak lanjutkan lagi contoh soal yang kedua. Ya. Contoh soal yang kedua misalnya 3/10 ditambah. Oke, misalnya saja 2/15 sama dengan. Nah. Oke, Sobat Denpasar mengajar. Kita lihat dulu penyebutnya. Yang pertama penyebutnya 10, yang kedua 15. Yang pertama kita cari apa? KPK-nya ya. Oke, kita cari KPK 10 dan 15. Ya. Berapa kira-kira Sobat Denpasar mengajar? Ya, jadi kalau masih bingung, tonton video Bapak tentang cara cepat mencari KPK dan FPB, ya. Jadi KPK dari 10 dan 15 itu adalah 30. Nah, setelah kita mengetahui KPK penyebut, maka penyebutnya kita samakan sekarang. Yang pertama, ada penyebut 10. Untuk menjadi 30, maka apa? Kita kalikan dengan 3. Pembilangnya berarti juga kita kalikan 3. Terus yang kedua, ada penyebut 15. Untuk menjadi 30 berarti apa? Kita kalikan 2. Maka pembilangnya juga harus kita kalikan 2. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Yang pertama, 3 kali 3 hasilnya 9. 10 kali 3 berapa? 30. Terus 2 kali 2 berapa? 4. 15 kali 2 30 ya. 9 tambah 4 ya, karena penyebutnya sudah sama berarti apa? Pembilangnya tinggal dijumlahkan. Berarti 9 tambah 4 adalah 13/30. Oke, mudah ya Sobat Denpasar mengajar. Nah, kalau sudah, Bapak coba kasih soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga, misalnya 7/8 ya, ditambah 1/2. Nah, oke, langkah pertama kita apa tadi? Langkah pertama kita adalah mencari KPK 8 dengan 2. Oke, kita cari coba KPK 8 dengan 2. Berapa kira-kira Sobat Denpasar mengajar? 8 dengan 2 KPK-nya adalah? Ya, betul, 8. Iya. Nah, berikutnya apa? Kita samakan penyebut. 8-nya untuk menjadi 8, maka kita kalikan berapa? 1 ya. Maka pembilangnya juga dikalikan 1. 2 untuk menjadi 8, kita kalikan berapa? 4. Maka pembilangnya juga kalikan 4. Kita kerjakan ya, Sobat Denpasar mengajar. 7 kali 1 adalah 7. 8 kali 1, 8. Ditambah 1 kali 4 adalah 4. 2 kali 4 adalah 8.
Iya. Penyebutnya sudah sama. Tinggal jumlahkan pembilangnya saja. 7 tambah 4 hasilnya adalah 11/8. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka sebaiknya pecahan ini dijadikan apa? Pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ya, banyak cara untuk membuat pecahan menjadi pecahan campuran. Nah, misalnya caranya salah satunya adalah pembagian bersisa saja, ya. Jadi kita coba bagi saja 11 dibagi dengan 8. Kira-kira berapa sobat dan pasar mengajar? Ya, dapat 1 dulu ya. 1 kali 8 adalah 8. Kalau kita kurangi 11 kurang 8 berapa? Sisa 3. Maka hasilnya berapa di sini? Hasilnya nanti adalah ya 1 ya 3/8. Jadi hasilnya 1 sisa 3 yang dibagi 8. Oke? Itu soal yang ketiga. Coba soal yang keempat ya, Sobat Denpasar mengajar. Mungkin Bapak tulis di sini saja ya. Yang keempat, ya. 5/6 ditambah ya. Oke, 5/6 ditambah 3/4. Oke, berapa? Ya. Kita pertama apa tadi? Mencari KPK 6 dan 4. Jadi untuk mencari KPK 6 dan 4, kalau belum paham, tonton dulu video Bapak cara cepat mencari KPK dan FPB. Ya, KPK 6 dan 4 adalah 12. Langkah berikutnya adalah menentukan atau menyamakan penyebutnya. Ya. 6 biar jadi 12 berapa? Dikalikan dengan 2. Berarti 5-nya juga kalikan 2. 4 biar jadi 12 berarti diapain? Dikalikan dengan 3. Berarti pembilangnya juga kalikan 3, ya. Nah, sekarang 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 adalah 10. 6 kali 2 12. Ya, 3 kali 3 adalah 9. 4 kali 3 12. Iya. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, tinggal apa? Menjumlahkan pembilangnya saja. 10 tambah 9 berapa? 19. Ya, per 12. Sama dengan soal yang ketiga, pembilang ternyata lebih besar dari penyebut. Maka sebaiknya Sobat Denpasar mengajar merubah pecahan ini menjadi pecahan campuran. Oke, kita pakai pembagian saja ya. Jadi 19 dibagi 12. Oke, dapat berapa? 1 ya. 1 kali 12 12. Jadi 19 dikurangi 12 berapa? 7. Ya. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya adalah 1/7/12. Jadi 1 sisanya 7 yang dibagi dengan 12. Nah, ini 4 contoh soal, ya. Sebentar Bapak lanjutkan lagi dengan contoh soal yang berikutnya. Bapak hapus papan dulu. Oke, Sobat Denpasar mengajar, papannya sudah bersih. Nah, Bapak lanjutkan lagi ke contoh soal berikutnya, ya. Sekarang contoh soal yang kelima. Oke, 5. Ya. Misalkan 1/4 ditambah dengan 3/10. Ya.
Sobat dan Pasar Mengajar, perhatikan bahwa pecahan yang kita jumlahkan sekarang adalah 2 buah pecahan campuran. Nah, bagaimana cara cepatnya? Untuk cepat mengerjakan penjumlahan ini, Sobat dan Pasar Mengajar, ya, pisahkan angka bulat dengan angka pecahan. Oke. Yang pertama kita pisahkan aja 4-nya ya. Ini seperempatnya nanti di belakang kita taruh. Jadi 4-nya dijumlahkan dengan angka bulat yang kedua, 3 ya. 4 tambah 3, terus pecahannya kita jumlahkan sendiri. 1/4 ditambah ya, 1/4 ditambah 3/10 ya. Terus berikutnya Sobat dan Pasar Mengajar, kalau bilangan bulat ini ya, kita langsung jumlahkan, tidak jadi masalah ya. Tapi untuk yang pecahan ini, Sobat dan Pasar Mengajar harus menyamakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK-nya. Jadi kita cari KPK 4 dan 10. KPK 4 dan 10 berapa? 4 dan 10 nanti dapatnya 20 ya. 20. Oke. Jadi kita coba sekarang ya. Untuk membuat dia jadi 20 berarti 4-nya harus dikalikan 5. Di sini kalikan 5 juga ya. 10 untuk menjadikan 20 maka dikalikan 2. Maka pembilangnya juga kalikan 2 ya. Sehingga hasilnya apa? Oke. Sama dengan, jadi 4 tambah 3 berapa? 7 ya. Sekarang di sini jadi 5/20 ditambah ini jadi berapa? 6 ya. 6/20. Nah, di sini jadi berapa? 7 tetap. Nah, pecahan ini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama berarti pembilangnya tinggal dijumlahkan saja. 5 tambah 6 jadi 11/20. Maka hasilnya adalah 7 11/20 ya. Jadi itu contoh yang kelima. Bapak lanjutkan aja ya dengan contoh yang keenam. Ya. Jadi misalkan di sini 8 3/8 ditambah 17 7/12. Nah, untuk mengerjakan ini sama dengan nomor 5. Yang bulat jumlahkan dengan yang bulat. Yang pecahan jumlahkan dengan yang pecahan. Oke, berarti 8-nya kita jumlahkan dengan 17. Terus 3/8-nya kita jumlahkan dengan 7/12. Nah, untuk mengerjakan yang pecahan nanti berarti kita harus mencari apa? KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. Berarti apa? KPK 8 dan 12. Berapa KPK 8 dan 12? Jawabannya adalah 24 ya. Nah, sekarang apa? Kita samakan penyebutnya. Berarti 8 biar jadi 24 diapain? Dikalikan dengan 3. Maka pembilangnya juga kalikan 3. 12 biar jadi 24 diapain? Dikalikan 2. Maka pembilangnya juga kalikan 2. Oke? Nah, sekarang kita selesaikan. Ya. 8 tambah 17 berapa? 25 ya. Nah, sekarang 3 kali 3 di sini dapat 9. 8 kali 3 dapatnya 24. 7 kali 2 dapatnya adalah 14. 12 kali 2 dapatnya berapa? 24 ya. Oke. Untuk pecahan penyebutnya sudah sama. Maka tinggal
pembilangnya dijumlahkan saja. Oke, di sini kita tetap tulis 25. 9 tambah 4 berapa? 23 ya. 23 per 24. Jadi jawabannya berapa? 25 ya. 23 per 24. Oke, Sobat Denpasar Mengajar sudah mulai paham? Nah, Bapak kasih lagi satu contoh ya. Oke, lagi satu contoh. Nomor 7 misalnya ya. Nomor 7. 19 5 per 6 ditambah 11 3 per 4. Oke, langkah kita gimana? Yang bulat jumlahkan dengan yang bulat. Ya, 19-nya tambahkan dengan 11. Terus apa? Pecahan tambahkan dengan pecahan. 5 per 6 ditambahkan dengan 3 per 4. Langkah berikutnya apa? Cari KPK dari penyebut 6 dan 4. Oke. KPK 6 dan 4 berapa sobat? Ya, 12 ya. Oke. Nah, sekarang apa? Samakan penyebutnya. 6 biar jadi 12 diapain? Kali 2. Maka pembilang juga kali 2. 4 biar jadi 12 diapain? Kali 3. Pembilang juga kali 3. Oke, kita kerjakan ya Sobat Denpasar Mengajar. 19 tambah 11 berapa? 30 ya. Nah, sekarang ini 5 kali 2 10 per 12 ditambah 3 kali 3 berapa? 9 per 12. Jadi hasilnya nanti 30 tambah 19 per 12. Nah, coba Sobat Denpasar Mengajar perhatikan pecahannya, ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebut. Sebaiknya kita jadikan apa? Pecahan campuran. Caranya bagaimana? Bapak gunakan yang tadi lagi ya. Bagi saja dia. Ya, pembagian bersisa aja. Oke, 19 kita bagi dengan 12. Dapatnya berapa? 1 dulu ya. 1 kali 12 berapa? 12. Jadi sisanya berapa? 19 kurang 12? 7 ya. Maka di sini jawabannya nanti berapa? Oke. 30 tambah di sini jadi hasilnya 1, sisanya 7 yang dibagi dengan 12. Maka kalau ada penjumlahan seperti ini, 30 ditambah 1, 7 per 12, tinggal yang dilakukan apa? 30-nya ditambahkan dengan 1. Maka hasilnya 31, 7 per 12. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian penjelasan Bapak tentang cara cepat mencari penjumlahan pecahan. Mudah-mudahan Sobat Denpasar Mengajar bisa memahami dengan baik dan mempergunakannya nanti pada saat proses belajar mengajar di sekolah. Sekian dulu dari Bapak untuk materi kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.